Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dr. Wike Herawati, dokter gigi, magister kesehatan. Saya dosen pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang akan mengikuti sertifikasi dosen Kemdikbudristek gelombang 1 tahun 2025. Saat ini saya ditugaskan sebagai penanggung jawab mata kuliah Public Health Oriented Program atau biasanya disingkat PHOP. Sebagai penanggung jawab mata kuliah PHOP, saya memegang peran sentral dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang bertujuan membentuk kompetensi mahasiswa dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat dalam praktek kedokteran. Mata kuliah PHOP dirancang untuk memberikan mahasiswa pengalaman langsung dalam menganalisis masalah kesehatan masyarakat, merancang intervensi berbasis bukti, serta membangun kerjasama lintas sektor dalam upaya promotif dan preventif, dengan berfokus pada pendekatan komunitas. PHOP menjadi wadah integrasi ilmu kedokteran klinis dengan pendekatan sosial dan lingkungan, sehingga mahasiswa dapat melihat pasien sebagai bagian dari konteks masyarakat yang lebih luas. Sebagai penanggung jawab, saya memastikan kurikulum PHOP selaras dengan kompetensi dokter yang diharapkan secara nasional, baik itu dari KKNI dan SNDIK, serta mengintegrasikan strategi pembelajaran aktif seperti community-based learning, interprofessional collaboration, dan evidence-based public health. Saya juga berperan dalam menjalin kerjasama dengan puskesmas, dinas kesehatan, dan institusi lain untuk menunjang pembelajaran berbasis lapangan. PHOP 2 merupakan mata kuliah semester 3 yang memberikan penjelasan tentang gambaran umum public health application atau penerapan ilmu kesehatan masyarakat serta hubungannya dengan lintas ilmu yang merupakan bentuk terapi holistik komprehensif secara individu ataupun dalam komunitas dan masyarakat. Pada semester ini, mahasiswa juga dijelaskan mengenai konsep membangun pelayanan kesehatan yang bermutu dalam aspek sumber daya manusia maupun sarana prasarana. Mahasiswa juga belajar untuk mencari jurnal serta melakukan analisis tentang jurnal. Selain itu, mahasiswa juga dilatih untuk mulai menuliskan esai tentang masalah kesehatan yang ada di masyarakat ataupun fasilitas kesehatan di masyarakat. Kemampuan yang diharapkan pertama yaitu mampu menggali dan bertukar informasi secara verbal dan nonverbal dengan pasien pada semua usia, anggota keluarga, masyarakat, kolega, dan profesi lain, serta memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi, dan informasi kesehatan dalam praktek kedokteran. Kedua, mampu menguasai konsep teoritis ilmu biomedik, ilmu humaniora, ilmu kedokteran klinik, dan ilmu kesehatan masyarakat, kedokteran pencegahan, kedokteran komunitas yang terkini untuk mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif. Selanjutnya, mampu mengelola masalah kesehatan individu, keluarga, maupun masyarakat secara komprehensif, holistik, terpadu, dan berkesinambungan dalam konteks pelayanan kesehatan primer. Berikutnya, mampu melakukan praktek kedokteran dengan menyadari keterbatasan, mengatasi masalah personal, mengembangkan diri, mengikuti penyegaran dan meningkatkan pengetahuan secara berkesinambungan, serta mengembangkan pengetahuan demi keselamatan pasien. Yang terakhir adalah mampu melakukan prosedur klinis
yang berkaitan dengan masalah kesehatan dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien, keselamatan diri sendiri, dan keselamatan orang lain. Materi yang akan disampaikan pada PHOP 2 yaitu manajemen rumah sakit, konsep dasar dan media promosi kesehatan, sistem informasi kesehatan, perubahan perilaku individu dan masyarakat, 7-Star Doctor and Implementation, genetik kesehatan, manajemen vaksin, imunisasi, dan KIPI, kemudian PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, pengelolaan air bersih dan air minum, serta masalah kesehatan terkait, vitamin larut air dan lemak mineral mikro dan makro, serta 10 masalah kesehatan terkait gizi dan program pencegahannya. Metode pembelajarannya yang dilakukan adalah kuliah atau mini lecture ditempuh selama 1 kali 50 menit. Yang kedua yaitu belajar mandiri. Jadi belajar mandiri adalah proses mendapatkan informasi oleh mahasiswa sendiri, baik belajar mandiri ataupun berkelompok. Yang terakhir adalah membuat tugas perorangan dalam bentuk esai. Penilaian akhir, jadi kriteria penilaiannya adalah dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria yang sudah ditetapkan sesuai buku pedoman akademik dari Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya-Kusuma Surabaya. Rumus nilai akhir blok yaitu UTS itu bebannya 40%, UAS 40%, dan tugas 20%. Konversi nilai akhir, jadi rentang nilai 80-100 itu mendapatkan A, 73-80 itu AB, 65-72 itu B, 57-64 BC, rentang nilai 49-56 itu C, 41-48 itu mendapatkan nilai D, kurang dari 40 itu E. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Materi hari ini 7-Star Doctor. Mas langsung ke 22, ke PPT yang ke-20. Tadi kan kita sudah membahas tentang teori Bloom, di mana derajat kesehatan dipengaruhi oleh 4 faktor. Lingkungan, ya, jadi lingkungan, fisik dan non fisik, kemudian genetik, kemudian perilaku dan pelayanan kesehatan. Ya, jadi 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia, ya, seseorang. Oke, kemudian dokter profesinya selain menyembuhkan, selain merawat, selain mengobati, apa saja sih yang dilakukan oleh seorang dokter? Mungkin kalau kalian di praktek pribadi mungkin agak sulit, ya, agak sulit untuk karena di sana bagaimana saya jadi manajernya, bagaimana saya jadi decision makernya. Tetapi kalau misalnya Anda di masyarakat, misalnya jadi kepala puskesmas, itu terasa benar bahwa Anda harus mempunyai kemampuan sebagai 7 ini. Konsep 7-Star Doctor. Jadi ada dokter itu sebagai care provider, ya. Kemudian sebagai decision maker, sebagai komunikator, community leader, manager, researcher, dan faithful peer, iman dan takwa, ya. Ojo langsung iman dan takwa. Iman dan takwa kok saingan, ya kan? Lanjut, Mas. Jadi penyedia pelayanan kesehatan dan perawatan, pengambil keputusan atau decision maker, komunikasi yang baik, komunikator, pemimpin masyarakat, manajemen, iman dan takwa. Lanjut. Penting
tahu bahwa konsep 7 star dalam pendidikan kedokteran supaya meningkatkan kualitas pelayanan pasien itu datang itu bukan hanya dan merawat, tetapi kerjakan. Masih ingat kemarin perawatan komprehensif dengan perawatan holistik? Nggak tahu? Apa beda? Perawatan komprehensif dengan perawatan holistik itu sama-sama perawatan yang menyeluruh. Dokter harus memberikan perawatan yang menyeluruh, baik komprehensif maupun holistik. Bedanya apa yang komprehensif dan holistik? Kalau komprehensif itu perawatan mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tetapi kalau yang holistik, perawatan holistik itu perawatan secara bio, psiko, sosial, spiritual. Ya? Sudah tahu tentang biopsikososial? Ya, jadi bukan hanya mengapa penting mempersiapkan dokter menghadapi tantangan global. Yang berikutnya adalah menanamkan nilai profesionalisme dan humanisme sejak pendidikan dasar. Jadi dokter itu yang saya bilang bahwa bukan hanya mengobati, tetapi bagaimana dokter ini bisa berperan luas. Ke depan dokter itu bukan dokter seperti perawatan pengobatan kuratif aja. Kalau sekarang kan dokter itu pasien datang ke arah kuratif kan ya, pasien datang kemudian gejalanya ke dokternya. Misalnya, dok, saya punya keluhan ini. Kemudian memberikan resep mungkin atau langsung obat, ya enggak? Setelah itu selesai kan? Kalau mungkin ada perawatan tambahan atau pemeriksaan tambahan, misalnya, oh harus dikirim ke lab, oh harus di ronsen, oh harus di ini pemeriksaan tambahan. Ya, setelah itu selesai, ya enggak? Nah, ke depan tantangan global. Ke depan bukan seperti itu, tetapi dokter itu berfungsi sebagai dokter keluarga. Dokter keluarga. Ya, dokter keluarga. Pernah dengar konsep dasar kedokteran keluarga? Pernah dapat kan? Ya. Oleh dokter keluarga. Bedanya apa dengan perawatan kuratif? Bedanya apa? Ayo. Jadi pasiennya nggak ke klinik, yang benar. Terus dokternya ngerti, ya apa boleh? Dokter tahu nggak kalau misalnya di rumah itu ada yang sakit atau gimana? Kalau nggak datang, ya, dipanggil dulu. Ayo, siapa yang punya? Dokter keluarga. Nah, pernah kan sudah dapat konsep dasar kedokteran keluarga? Ayo, Mbak. Tahu dokter yang datang ke rumah, benar, kunjungan rumah, melakukan home visit, tetapi pasiennya masa nggak datang dulu? Datang kan? Jadi pasien datang misalnya ke vaskes tingkat pertama, fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskes, klinik, pasien ke situ mengeluh, dok ini gejala saya ini, saya kok begini, saya panas, saya ini gitu ya, mengeluh. Setelah itu dokter akan mengobati. Setelah mengobati, apakah selesai? Enggak. Ya, dokter kemudian melakukan kunjungan rumah, home visit ke rumah pasien untuk melihat lebih jauh. Kira-kira pasien ini sakit ini, kira-kira penyebabnya apa sih? Itu kan yang dikeluhkan hanya gejalanya. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Misalnya batuk terus nggak sembuh-sembuh, dilihatlah rumahnya. Ventilasinya ada nggak misalnya? Ya nggak? Ada ventilasinya nggak di dalam rumah? Terus kemudian di dalam rumah itu apakah ada saudaranya atau anggota keluarga di situ yang mempunyai keluhan yang sama? Atau yang menderita TB misalnya? Kayak gitu. Ya, itu dilihat. Nah, setelah melihat keluarganya, melihat lingkungannya, melihat komunitasnya, baru kemudian dokter memberikan pengobatan. Nah, dokter keluarga
pengobatannya selesai sampai di situ atau berlanjut? Hah? Berkesinambungan, ya. Dokter keluarga itu menyeluruh, berkesinambungan, perawatannya komprehensif. Komprehensif tadi apa? Hah? Ayo, perawatan komprehensif tadi apa? Melakukan perawatan baik dari sisi promotifnya, preventifnya, kuratifnya, rehabilitatifnya. Ya, kalau holistik, psikososial, spiritual. Ya, paham ya sampai di sini? Ada pertanyaan? Menanamkan nilai profesionalisme dan humanisme sejak pendidikan dasar. Jadi sebagai seorang dokter, itu Anda bukan hanya melaksanakan tugas seperti apa ya? Seperti memperlakukan objek benda mati. Ya, pasien itu bukan objek, pasien itu subjek. Ya, yang diperlakukan, didengarkan seperti itu. Jadi manusia itu sebagai subjek. Nah, humanisme sejak pendidikan dasar. Jadi mulai awal Anda itu diasah untuk empatinya, ya kan? Kemudian kemampuan untuk mendengarkan keluhannya dan semuanya. Jadi banyak sekali pasien itu yang sakit itu bukan hanya fisiknya sebetulnya, tetapi secara psikologis itu dia sebenarnya punya masalah. Contoh misalnya, Anda mau ujian, ya tadinya aja, pas mau ujian sakit perut. Ya, banyak kan kejadian kayak gitu kan? Pusing, harus minum obat gitu. Tiba-tiba diare gitu. Ya enggak? Ya kan? Nah, itu. Jadi biopsikososial itu benar-benar amat sangat berpengaruh untuk pengobatan dari pasien. Interpersonal itu apa? Komunikasi dua arah dengan pasien. Kalau intrapersonal apa, Dik? Ayo, intrapersonal dengan diri sendiri. Pintar loh. Setelah tidur tadi ya. Jadi intrapersonal itu dengan diri sendiri. Seringkali kita berbicara dengan diri personal. Kalau interpersonal dua arah. Holistik, ya kan? Kalau sudah ada kata-kata holistik berarti arahnya ke biososial, spiritual. Ya. Lanjut. Tidak hadir yang lemah. Wah, sih. Ada kata-kata, seringkali kan ada pilihan pengobatan misalnya. Kemudian dokter tawarkan ke pasien, Bu, bisa dilakukan ini, bisa juga dilakukan ini. Kalau ini mungkin lebih mahal karena pakai peralatan, yang ini enggak karena begini, gitu. Ya. Nah, biasanya pasien itu bingung kan, nggak ngerti, nggak tahu dok, terserah dokter saja. Nah, dokter harus bisa membuat keputusan klinis, tetapi pasien harus diberitahu kenapa memilih perawatan yang itu. Nggak terus pokoknya, ikai dok, Bu ini aja Bu, nggak bisa. Harus dikasih tahu, harus dimengertikan pasien itu kenapa dia harus dirawat itu. Ya, lanjut. Contoh kasus, seorang datang dengan dia memutus berdasarkan EKG. Ya, tantangannya pasien medis, keterbatasan fasilitas dan tekanan pasien keluarga dapat mempengaruhi objek keputusan. Itu mungkin karena takut, karena khawatir. Itu kan pasien langsung, dok, sudah dok, dirujuk aja langsung dok ke rumah sakit, seringkali begitu kan. Bu, bisa kok ditangani di sini, misalnya di klinik atau di puskesmas, bisa kok ditangani di sini. Peralatan kita bisa kok Bu gitu. Cukup peralatan kita untuk melakukan itu. Tetapi pasiennya seringkali nggak mau. Oh dok, dirujuk aja dok ini karena kekhawatiran, ya kan? Nah itu dokter harus bisa memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya ke keluarga pasien, kenapa harus di sini saja, kenapa nggak perlu dirujuk, gitu. Ya, oke lanjut. Kata-kata itu Anda harus belajar, harus mengerti banyak sebelum keputusan medis. Karena apa? Yang dipertaruhkan tuh nyawa. Kalau dokter itu kan hubungannya dengan nyawa. Jadi nggak bisa main-main. Itu sebagai subjek, bukan sebagai objek. Ada pertanyaan sampai di sini?
Kalau nggak ada, kita lanjut. Lanjut. Sebagai komunikator efektif. Kemampuan berkomunikasi secara empatik, profesional, dengan pemberian kabar buruk, metodenya gak terus langsung diomong gitu. Ya enggak? Bahaya juga. Kita harus tahu kapan kita harus bisa menyampaikan berita buruk itu dan kapan enggak, gitu kan? Kapan harus disampaikan ke pasien, kapan disampaikan ke keluarga saja, gitu kan? Itu harus bisa milah. Komunikator nggak bisa, misalnya harus dilihat Anda berbicara dengan siapa. Pasien itu dari misalnya dari budaya tertentu, atau misalnya dari tingkat pendidikannya seperti apa, keluarganya juga seperti apa, itu disesuaikan. Nggak bisa Anda kemudian memakai banyak-banyak kalimat medis misalnya. Ibu menderita sing, waduh, bingung tambahan sing dengerin, misalnya si keluarga pasien. Jadi harus menyesuaikan dengan situasi dari pasien dan keluarganya. Ya. Mendengarkan aktif, Dek. Seringkali dokter itu karena di luarnya itu sudah banyak pasien sing ngenteni, mungkin pasiennya 20 gitu, Dek ya. Jadi pas pasiennya sudah masuk gitu, apa Bu? Ini. Terus pasiennya kan cerita, ya Bu, terus kenapa Bu? Pasien saya baru ngomong itu sudah langsung di-cut. Oh iya. Nggak bisa seperti itu. Biopsikososial. Jadi secara psikologis kalau pasien sudah digitu kan dia sudah betul. Sudah nggak sembuh, dia merasa dia nggak sembuh gitu. Dia merasa sudah, aduh, kok gini ya gitu. Ya, jadi harus mendengarkan aktif. Apalagi kalau dokter keluarga. Dokter keluarga itu, misalnya Anda misalnya pasien, kenapa Bu? Misalnya, kenapa kok sampai pusing? Pasiennya itu bisa-bisa ceritanya itu panjang, lebar, dan dalam. Maksudnya itu, waduh Dok, anak saya 5, anak saya begini, anak saya nomor 1, ini nomor 2, sampai anak ke-5 Dek. Itu diceritakan KB, gitu kan? Nah, itu kalau dokter keluarga. Tapi kalau dokter yang pelayanan kuratif sekarang, mungkin Anda bisa meng-cut atau memberhentikan ceritanya itu dengan baik. Misalnya, oh iya Bu, iya. Terus gimana Bu? Terus yang ini gimana? Keluhan yang ini gimana? Kalau malam bagaimana keluhannya? Kayak gitu. Itu langsung dibelokkan. Tetapi dengan cara yang baik. Itu komunikator. Sebagai komunikator. Contoh kasus. Zaman sekarang loh, orang itu, pasien itu bisa langsung tiba-tiba memvideo. Ya, situ kok contohnya itu. Ya. Pasien apapun yang dilakukan sekarang banyak, misalnya padahal dokternya itu sedang konsultasi dengan konsulennya, misalnya dengan konsulen kan, tetapi keluarga pasien melihat bahwa dokternya masa ini pasien anakku gawat, dokternya mainan HP, ada lagi konsul itu, tapi kan pasiennya nggak lihat, kayak gitu. Makanya hati-hati ya Dek ya, sekarang ini hati-hati, apa-apa bisa di video, kemudian dikirim langsung. Orang kan nggak lihat ceritanya kan, cuma lihat langsung videonya kan. Ya, kemudian opininya kemana-mana. Padahal itu mereka lagi konsultasi ke konsulen gitu loh. Untuk kasus itu, tetapi pasiennya nggak paham. Nah, kata-kata seorang dokter, obat pertama yang menyembuhkan jika disampaikan dengan empati dan kejujuran. Sebaliknya, kalau disampaikan dengan empati dan berbohong, itu sudah menjadi masalah sendiri, gak malah sembuh, malah menjadi lebih parah. Ya, karena yang dia kan sedang berobat ke Anda, apapun yang keluar dari mulut Anda itu buat dia itu amat sangat ya dipercaya, trust dia. Apapun yang keluar, makanya jangan main-main atau jangan bergurau kalau di depan pasien. Ya kan, jangan bergurau kalau di depan pasien. Kenapa? Yang keluar dari mulut Anda itu berarti sudah ya itu yang katanya dokter kayak gitu, katanya dokter gitu. Itu sudah disampaikan kemana-mana. Ada beberapa kasus itu yang pada saat di puskesmas, kemudian mungkin sifatnya hanya bergurau, tetapi itu tadi katanya dokternya yang itu gitu. Sampai kemudian dokter puskesmasnya, kok anak-anak bilang gitu, padahal itu bergurau gitu. Tetapi pasien langsung merasa bahwa itu memang betul, ya. Nah, pemimpin juga sebagai community leader, ya. Pemimpin biasanya ini terlihat pada saat Anda misalnya sebagai kepala puskesmas, sebagai perubahan dalam masyarakat, menggerakkan kegiatan promotif dan preventif berbagai komunitas. Kompetensi dipunyai adalah kepemimpinan sosial, edukasi kesehatan masyarakat, atau langsung saya kasih masing-masing contoh kasus supaya Anda bisa membayangkan gitu. Nek saya cuma ngomong gitu toh, nggak ada contoh kasus,
Kadang-kadang kan nggak mendarat gitu, masih di awang-awang. Seorang dokter memimpin program penurunan stunting melalui kolaborasi dengan kader posyandu, dinas kesehatan dan tokoh masyarakat. Itu, jadi dokter, waduh, angka stunting di sini kok tinggi sekali sih, gitu kan? Nggak bisa dikerjakan seorang diri oleh dokter itu. Nah, dia mengajarkan masalah stunting. Kenapa melibatkan tokoh masyarakat? Kadang-kadang tokoh agama. Kenapa, Dik? Betul. Sebagian masyarakat itu nggak mau dengar edukasi dari dokter, tetapi dia amat sangat mendengarkan jika yang berbicara itu tokoh masyarakat setempat atau agama. Biasanya disesuaikan dengan masing-masing. Misalnya daerah mana, misalnya dia lebih dengar tokoh agama. Malik. Bukan saya loh, Malik yang ngomong. Ya, ada juga yang tokoh masyarakatnya yang dipercaya. Itu biasanya sesuai sama budaya yang ada di daerah itu. Nah, tantangannya adalah budaya lokal serta beban administratif yang tinggi, karena biasanya kalau melibatkan unsur itu atau lintas sektor itu kan otomatis perlu biaya yang lebih besar. Nah, itu kadang-kadang kalau sudah tidak ada anggarannya, itu jadi masalah yang lain. Ya, jadi itu memang harus benar-benar diperhitungkan. Tetapi itu kalau sudah kita budaya lokalnya sudah kena, gampang kita menyelesaikan. Misalnya stunting. Oh, misalnya anak di sini banyak stunting karena kebiasaan, misalnya tiap baru lahir supaya nggak nangis-nangis dikasih pisang. Sudah dikasih pisang. Padahal kan harusnya eksklusif kan, stunting itu 6 bulan itu harus dikasih ASI toh, nggak boleh yang lain, ya nggak? Karena kalau anak sudah kenyang dengan pisang, dia minumnya kurang, minum ASINya, sehingga dia kurang gizi. Jadi 6 bulan itu harus ASI eksklusif, seperti itu. Oh, budaya di sini malah kadang-kadang, mboten, bukan hanya pisang, kadang-kadang sudah dikasih makan supaya kenyang, supaya tidurnya nyenyak gitu. Gitu, bayi-bayi itu sudah dikasih bubur. Misalnya, padahal baru 1 bulan, 2 bulan, katanya supaya tidurnya nyenyak karena kenyang. Padahal itu nggak boleh kan? Nah, kayak gitu. Jadi melawan untuk yang menjelaskan atau memberikan penjelasan, memberikan edukasi untuk budaya lokal yang sudah turun-temurun dilakukan itu nggak mudah. Harus melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Paham sampai di sini? Paham ya? Komunitas. Ya. Itu kalimat-kalimat itu loh harus diresapi